Kita lanjutkan sejenak ke ta'lim kita, melanjutkan tentang kisah penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi umumihim wa amadana bi asrarihim fid dharain amin. Qala Ibnu Abbas al-hainu arba'una sanatin. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah membahas bahwa ketika adonan itu telah Allah ciptakan, telah Allah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, itu ada jeda waktu Allah diamkan. Menurut Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan waktu tersebut adalah arba'una sanatin, selama 40 tahun Allah diamkan. Jadi nggak langsung. Kalau kita bikin adonan kue kan langsung diproses, langsung jadi. Nah kalau Nabi Adam enggak, didiemin dulu 40 tahun lamanya, didiemin 40 tahun lagi didiemin. Di mana? Di persimpangan jalan atau di pinggir jalan, di mana para malaikat semuanya lewat di jalan-jalan tersebut. Jadi itu dilewatin tuh sama malaikat-malaikat, dilihatin, diperhatiin apa kata malaikat ini ya. Jadi menurut Ibnu Abbas waktunya tersebut arba'una sanatin, selama 40 tahun diam. Qala Sa'labi anna Allah Ta'ala lamma ajana tinata Adam alaihi salam amtar 'alaiha sahaibal humumi wal huzni arba'ina sanatan. Kemudian Imam Sa'labi berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjadikan adonan akan tanah Nabi Adam alaihissalam, sudah jadi adonannya, sudah berbentuk sebuah adonan, kemudian Allah amtara 'alaiha, Allah turunkan hujan kepada adonan tadi. Turun hujan tuh. Sahaibal humum wal huzn. Yaitu siraman hujan apa? Siraman air hujan kesusahan dan kesedihan. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyirami adonan Nabi Adam sebelum dibentuk itu, disirami dengan air hujan selama 40 tahun lamanya. Apa bentuknya? Bentuknya adalah air hujan kesedihan dan kesusahan. 40 tahun lama ternyata. Jadi nggak sebentar. Oleh karena itu hidup ini penuh dengan banyak kesusahan, penuh dengan banyak kesedihan, penuh dengan banyak masalah. Itu wajar. Kok dibilang wajar? Wajar karena dalam kitab ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiamkan adonan Nabi Adam dan menyiraminya selama 40 tahun dengan air hujan kesedihan dan kesusahan atau kesengsaraan. Maka wajar hidup kita sedikit nemu bahagianya, banyakkan susahnya ya wajar, banyakkan mengeluhnya ya wajar. 40 tahun coy, 40 tahun bayangin. 40 tahun Allah sirami dengan air kesusahan dan air kesedihan. Lama. 40 tahun di akhirat lama, beda bandingannya dengan 40 tahun dunia, waktunya beda. Ada konon katanya satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat, kan lama. Jadi belum tentu sebentarnya di sana sebentar dunia, lain lagi ceritanya. Summa amtara 'alaiha surura wal faraha sanatun wahidatun. Kemudian setelah tadi Allah sirami selama 40 tahun dengan air hujan kesedihan dan kesengsaraan, summa amtara 'alaiha as-surura wal faraha sanatun wahidatun. Kemudian Allah sirami adonan Nabi Adam tadi hanya 1 tahun dengan air hujan kebahagiaan. Setahun banding 40, coba 1 banding 40, lamaan susahnya daripada senangnya. Maka wajar kita senangnya sebentar banget, nemu senangnya. Ketemu jodoh seneng, pacaran seneng, putusnya malah lama, sedihnya minta ampun, galaunya luar biasa. Bahkan sekarang nauzubillah min dzalik, ada adik kakak, kemarin saya baru ke daerah Rumpin naik mobil dapat berita
kakaknya perempuan SMA, adiknya laki-laki kelas SD, kelas 6 apa kelas 5. Ternyata itu berhubungan intim, adik kakak, hubungan saudara. Kakaknya yang kelas 2 SMA minta duluan ngajak adiknya yang umur 13 tahun kelas 6 SD. Coba. Ngajakin adik kandung berhubungan intim. Naudzubillahimin. Kan gila. Coba itu di mana senangnya? Senangnya saat itu doang. Senangnya sebentar, habis itu repot. Susah habis itu. Kayak kita nih ya. Kita nih ujian matematika jago misalkan, hasilnya 80, seneng. Giliran bahasa Inggris, waduh, tar dulu lah kalau bahasa Inggris susah. Fisika, wah tar dulu lah kalau fisika susah. Kimia, waduh tar dulu lah kalau kimia susah. Bahasa Indonesia, banyak teks banget, susah dah, bingung kita memahaminya. Jadi wajar sedikit senang, banyak susah. Itu hidup dunia. Karena memang ditakdirkan dari dulunya Allah sirami Nabi Adam itu dengan 40 tahun air kesusahan, hujan kesusahan, dan 1 tahun air hujan kebahagiaan. Jadi jangan heran orang banyak susah, orang banyak mengeluh, orang banyak maratnya, orang banyak gak punyanya, hidup pas-pasan, bahagianya sebentar, kayaknya cuma sebentar, nemu banyak duitnya cuma sebentar. Kayak kita nih, pulang sekolah nemu duit 50.000, seneng gak? Seneng jajan paling sejam habis itu apa? Boro-boro seneng manjun lagi, paling kumpul saudara kumpul main game, kopi kagak ada, rokok kagak ada, main game doang masing-masing, paling bagi-bagi wifi misalnya, itu juga udah seneng. Tapi habis itu belum tentu bubar sama temen-temennya sendirian, ngelamun lagi. Senangnya sebentar, susahnya lama. Jadi lebih baik susah dunia lama, tapi kita senang nanti di akhirat. Benar begitu. Ya. Jadi sejarahnya begitu. Falidzalika sharral ma'aksarun minal farahi wal huzna aksarun minas surur. Maka sebab dari itu susah itu lebih banyak daripada senang, dan sedih lebih banyak daripada gembira. Banyakan sedih, banyakan susah. Coba kita pikir deh. Dari mulai kita tahu baik buruk, tahu mana benar, tahu mana baik, sampai sekarang hidup kita banyakkan senang, banyakkan susah. Itu aja. Atau kita berteman sama teman-teman dah, banyak senang atau banyak susah? Itu aja. Atau di majelis dari mulai dulu sampai sekarang, kira-kira banyak senang, banyak susah sampai sekarang. Sama cuma ada air putih doang, nggak ada makanan. Kalau kemana-mana tampil emang digaji, boro-boro digaji, yang ada duit dapat dari hadiah manggung masukin ke uang kas, boro-boro dapat gaji, agak kan? Tapi apa yang kita dapat? Keberkahan. Susahnya boleh kita susah dunia, lebih baik kita bersusah di dunia daripada kita senang dunia akhirat belangsak. Tapi yang enak senang dunia akhirat senang. Tapi jarang begitu susah jadi orang alim juga dia nggak mau hidup dunia, cuekin pada dunia. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau ternyata hidup kita banyak susahnya. Jadi kalau udah tahu, udah nikmati aja, susah ketawa, seneng ketawa, senyum-senyum aja. Kalau kita udah tahu rumusnya. Apa rumusnya? Senang itu kita ketawa, kemudian susah juga kita ketawa. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat, itu aja rumusnya. Ketika susah kita sabar, ketika senang juga kita sabar. Ada teman suka nyontek mau rumah kita, bagi dong jawabannya dong, gitu bagi dong jawabannya dong, sabar. Tapi sabarnya jadi dikasih, kita kan begitu dikasih. Kadang-kadang kita nih dikasih tugas sama guru, nunggu temen yang pinter jawabannya selesai duluan. Lu udah duluan nih, gua sini mana jawabannya. Kadang-kadang diam-diam di kamar mandi kita contek jawabannya, gitu ya. Kadang-kadang dikasih soal 5, setengah jam belum selesai. Kadang-kadang 2 jam pelajaran habis buat kerjain soal doang. Itu guru sabar, dikasih tahu masih begitu sabar. Kasih PR, boro-boro kerjain di rumah. Pas jam pelajaran baru dikerjain. Kasih PR begitu tuh. Guru sabar, susahnya masih tahu murid itu begitu. PR belum. Gimana mau dikerjain di rumah, main HP, main sama temen-temennya, boro-boro belajar ngaji juga kagak. Kadang-kadang begitu.
Jadi boro-boro mau ngerjain PR, baca aja kagak gitu. Jadi lika-liku kehidupan senang dan susah itu wajar, pasti ada. Banyak susah, jangan kaget. Gak usah kaget. Orang kaya tapi kok kelihatannya kok nggak bahagia, jangan kaget. Walaupun kaya tapi kalau nggak bahagia, ya memang begitu. 40 tahun itu nggak seneng, dan cuma setahun Allah kasih seneng siram hujannya. Jadi banyakkan susahnya daripada senangnya. Jadi jangan kaget. Kalau kita udah tahu, senang-senang aja, santai-santai aja. Qala Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah ya, jadi dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, apakah telah datang kepada manusia satu waktu di mana mereka itu dalam susah dan tidak pernah menyebutkan sesuatu apapun. Nggak pernah nyebut-nyebut, tidak kalau senang boro-boro menyebut-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santai be, senang-senang berfoya-foya, padahal enggak. Wa ansyada fil ma'na ay syai'un yakunu ajabu min dzak. Maksudnya adalah ada sebuah syair, syai'un sesuatu yang yakunu menjadi ajab lebih mengagumkan min dzak daripada hal tersebut. Lau tafakkarta fi surufiz zaman, seandainya kamu berpikir fi surufiz zaman, pada pergantian waktu, hadasati asrura tuzanu waznan, bahwa datangnya kebahagiaan itu akan menjadi pertimbangan. Wal balaya, dan cobaan, takilu bisi'an, ditakar dengan sebuah takaran. Orang bahagia cuma ditimbang-timbang, aduh bahagia begini. Susah hanya sebagai takaran aja, susah begini doang. Ntar gua ketemu bahagia, artinya santai. Mau susah, mau senang, tenang aja sih. Pasti semuanya ngalamin apa yang kita alami. Nggak mungkin nggak ada orang yang selamanya seneng, nggak mungkin. Selamanya susah juga nggak mungkin. Sudah takdirnya seperti itu, maka akan begitu, akan dialami oleh kita semua. Subhanallah ta'ala azhara adama ilal wujud fakana tuluhu sittina dira'an. Kemudian setelah Allah sirami air kesengsaraan 40 tahun, air kebahagiaan setahun, beres tuh, totalnya berarti 50 tahun. Habis itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bentuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Sudah jadi bentuk dari kaki, tangan, muka, badan, mata, hidung, telinga, semua kepala lengkap. Tulu sitina ziroan, panjangnya Nabi Adam sekitar 60 ziro. 60 ziro panjangnya. 60 ziro bagaimana? 60 ziro itu ukurannya satu lengan. 1 ziro 1 lengan. Lengannya bukan lengan kita, lengan orang Baghdad. Lengan kita mah pendek. Dengan orang Baghdad mungkin sekitar 1,5 meter atau 60 cm. 1 zironya. Sekarang 60 ziro. 60 kali 60 berapa? Ya, 3.600. Nabi Adam panjangnya 3.600 ziro, 3.600 hasta. Kalau hitungan 60 cm berarti 3.600 cm. Panjang, berarti berapa meter? 36 meter. Panjang Nabi Adam 36 meter. Panjangnya Nabi Adam 36 meter. Jadi wajar kalau dulu hewannya dinosaurus, apalagi T-Rex, karena memang Nabi Adamnya tinggi luar biasa. Ya kalau dulu kita, sekarang kita tingginya kayak Nabi Adam, ya mungkin juga sapinya tingginya luar biasa. Maka zaman sekarang pendek ya hewannya ayam, sapi, kerbau, kambing gitu ya, cicak segede gitu, nggak mungkin lebih gede lagi, enggak, kalah kita. Jadi Nabi Adam tingginya kurang lebih kalau kita hitung ke dalam sentimeter 3.600 cm, tingginya luar biasa. Maka makam Nabi Adam tuh panjang sekali, panjang banget. Wa ja'ala fihi salasumi'atin wa sittina arqan, dan Allah menjadikan di dalam tubuh Nabi Adam sebanyak 360 otot kecil. Harus tahu nih, ini pelajaran IPA nih, pelajaran IPA biologi. Otot-otot manusia total jumlahnya otot kecilnya ada 360 otot kecil.
Besok nih kalau keluar ujian nasional, yang mau ujian nasional, ingat-ingat otot kecil manusia jumlahnya 360. Otot kecil. Enak angin sepoi-sepoi, tapi kalau kelamaan kita begini masuk angin di Prabu. Jadi ingat ya, otot kecil manusia jumlahnya berapa? 360 otot kecil manusia. Wa mi'ataini wa arba'ina asban. Itu otot kecil. Otot besar berapa? Ada 240 otot besar di dalam tubuh manusia. Itu gimana tuh ngadu kan itu kayak kabel gitu ya. Itu kusut nggak dalam tubuh itu? 360 otot kecil, 240 otot besar, kusut nggak itu ya? Kalau kita kan diaduk-aduk jadi kusut. Kabel begini aja nih cuma satu kabel panjang nyatu jadi kusut. Tapi Allah menciptakan segitu banyaknya, nggak pernah ada yang namanya kusut, nggak pernah ada yang namanya berantakan, nggak pernah tuh. Luar biasa. 360 otot kecil, 240 otot besar. Wasnai asyara mufsilan. Dan Allah jadikan dalam tubuh manusia 12 persendian. Ada 12 persendian. Coba hitung ada berapa persendian dalam tubuh kita. Allah bikinkan 12 persendian. Persendian tangan 1, 2 persendian tangan. Dari sini 1, 2 udah 4. Kaki 1, 2 udah 6. 1, 2, 8. 8 persendian. Gimana lagi sisanya? 4 lagi. Nah, hafal soalnya. Biasanya orang-orang biologi yang hafal. Ada 12 persendian yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia. Wa fi ra'sihi sab'a munafidin. Dan di dalam kepala manusia itu Allah jadikan ada 7 jalan tembus, 7 lubang. Di kepala manusia ada 7 lubang, jalan tembus. Coba hitung. Hidung 2 lubang. Mulut 1, udah 3. Telinga 2 jadi 5. Mata 2 jadi 7. Totalnya 7, benar? Benar. Allah ciptakan dalam kepala manusia ada 7 jalan tembus atau 7 lubang. Telinga 2, mata 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, 7. Benar. Kitab nggak bohong. Jadi ternyata di dalam kitab Badiul Zuhur ini ada pelajaran biologinya. Wa ja'ala lahul yadain war rijlain, dan Allah jadikan manusia itu 2 tangan dan 2 kaki. Wa ghairu dzalika, dan lain daripada itu, wa atamma khalaqahu, dan Allah sempurnakan penciptaannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah yang maha suci, maha sebaik-baik sang pencipta. Jadi kita tahu nih, setelah Allah membiarkan selama 40 tahun Nabi Adam itu adonannya disirami dengan hujan kesengsaraan, dan 1 tahun dengan hujan kebahagiaan. Setelah itu totalnya 50 tahun, maka Allah baru jadikan bentuk manusia Nabi Adam. Nabi Adam tingginya sekitar 3.600 cm atau 36 meter tinggi pada Nabi Adam. Kemudian Allah jadikan di dalam tubuh manusia sebanyak 360 otot kecil dan 240 otot besar, dan ada 12 persendian, dan ada 7 jalan tembus atau lubang di dalam kepala manusia. Subhanallah. Siapa yang bisa dan sanggup seperti itu? Yang membuat sebanyak 360 otot kecil, siapa yang bisa? Ganti aja, manusia bikin 1 aja deh. 1 otot kecil manusia itu hilang atau rusak, coba ganti oleh manusia. Bisa? Nggak bisa. Kemarin Pak BH tuh waktu kecelakaan, tangannya tuh patah, dipasang pen bantuan. Manusia nggak bisa langsung jadi, nggak bisa, tapi pasang. Ya. Itu luar biasa penciptaan. Maka mudah-mudahan dengan penciptaan ini Allah Subhanahu